لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ahmaduhu subhanahu wa athni alaihi al-khaira kullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, فقوله في هذا الحديث ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية, yaitu orang yang mencari dalam Islam atau melakukan dalam Islam sunnah jahiliyah. Ini nanti ana kasih linknya, Abdul Halim. Ada linknya di WhatsApp, ana kasih. Sunnah jahiliyah. Jadi di kalangan kaum muslimin ini ada orang-orang yang mengamalkan sunnah jahiliyah. Yandariju fihi, sunnah jahiliyah ini istilah term termasuk di dalam sunnah jahiliyah segala yang disebut jahiliyah atau sebagiannya jahiliyah atau serpihan yang terambil dari agama-agama jahiliyah. Ya. Jadi istilah jahiliyah ini bukan jahiliyah mutlaqah. Ada jahiliyah mutlaqah, ada jahiliyah muqayyadah. Disebut jahiliyah bisa segala hal yang bersifat jahiliyah, baik secara mutlak maupun muqayyad, atau sebagian dari amalannya jahiliyah, atau amalan ini terambil dari agama-agama jahiliyah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yandariju fihi kullu jahiliyatin, terindiraj di dalam sunnah jahiliyah, terkomposisikan termasuk di dalam sunnah jahiliyah segala model jahiliyah, baik jahiliyah mutlaqah seperti zaman jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Nabi SAW, atau jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang terikat dengan zaman tertentu atau individu tertentu atau perbuatan tertentu. Yahudiyatan au nasraniyatan au majusiyatan au sabiatan au wathaniyatan au murakkabatan min dzalik, baik jahiliyah tersebut dalam konteks keyahudian atau nasranian atau kemajusian atau saibah. Ya, saibah ini beragam ulama menafsirkan saibah, ada yang mengatakan atau sabiiyah. Ya, ada yang mengatakan ini pemuja bintang, pemuja malaikat, penyembah malaikat, penyembah bintang. Itu semua jahiliyah. Awathaniyah atau wathaniyah, paganisme. Ya, penyembah berhala. Ya, banyak di kalangan kita kaum muslimin yang menjadi ubadul authan, para penyembah berhala. Au murakkabatan min dzalik, atau campur-campur nih. Ya, propagandanya atau materinya campur, gabungan Yahudi juga masuk, Nasrani juga masuk, penyembah berhala juga masuk. Au ba'duhu, atau sebagiannya. Afwan, di sini Rafi berarti di sini au ba'dahu, mansub. Au ba'dahu. Oh, Habibie mereka dikasih link enggak mereka? Enggak pakai HP ya?
Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh ya, udah nggak apa-apa. Au ba'da atau sebagiannya, atau serpihan diambil dari sebagian agama-agama jahiliyah ini. Fa innaha jami'uha, sesungguhnya seluruh hal yang bersifat jahiliyah dari agama-agama jahiliyah itu mubtada'aha wa mansukhaha sarat jahiliyatan bima ba'athi Muhammad. Agama-agama sebelum Islam semuanya, baik yang dibuat-buat oleh rahib-rahibnya, karena sebagian rahib mengada-adakan ya, atau yang telah dihapus oleh syariat Islam, maka hal tersebut disebut jahiliyah dengan adanya pengutusan terhadap Nabi SAW. Jadi kalau di kalangan Nasrani ada beberapa syariat ya, yang mana syariat tersebut ya telah dihapus dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita kemudian mengamalkan syariat sebelum Islam yang telah dihapus. Udah dapat belum? Udah dapat belum? Ya. Apalagi dengan hal-hal yang diada-adakan oleh para rabi Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Tidak boleh kita mengikuti tata cara mereka. Apa contohnya? Nyanyi-nyanyi pas lagi ibadah. Ya. Ini merupakan sikap tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh bin Nasara terutama. Karena agama mereka dalam zikir mereka itu nyanyi. Tapi terus apa bedanya dengan selawatan yang dinadakan? Beda dengan orang yang selawatan, dia pakai nada tapi tidak seragam nadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ada nada enggak? Ada. Tapi apakah selalu begitu nadanya? Enggak bermaksud begitu. Beda dengan orang yang sengaja dengan nada khusus. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala, gitu kan? Itu nyanyi apa? Nyanyi masuknya itu. Karena tiap hari nadanya kayak gitu. Ya. Yang biasa dilakukan oleh para muadzin antara azan dan iqamah ngapain? Biasanya entah selawat, entah doa, entah zikir, bagus. Cuma muskilahnya itu tata cara. Menyerupai dengan jahiliyah ibtida' dari kalangan Nasara yang mereka menyanyikan wirid-wirid mereka dengan nada-nada khusus. Ya. Maka di sini ada sikap tasyabbuh dengan jahiliyahnya mereka. Hal kayak gini nggak bakal nyampe sama orang-orang yang memang terbiasa dengan kebid'ahan dan dicekoki dari awal kebid'ahan. Makanya kemarin sempat anak blokir itu. Ada di antara pemuda yang sering nyimak kajian kita di YouTube. Ya. Kemudian berkali-kali WhatsApp anak untuk nanya ini itu nanya, tapi dengan maksa. Maksa dalam artian bertubi-tubi, dan kalau anak diam kan selalu dikejar lah. Dan beliau ini heran ketika anak mengatakan bahwasanya tentang kebid'ahan zikir dengan geleng-geleng dan gerak-gerak yang biasa dilakukan oleh kalangan sufi. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau geleng-geleng dan seterusnya. Kaget. Kenapa hal itu dibid'ahkan? Kan itu kan zikir bagus. Nah, ini kebiasaan mereka seperti itu. Mengambil dalil yang umum untuk perbuatan yang khusus dengan tata cara yang dibuat-buat. Maka heran, kok dibid'ahkan, bukankah ini termasuk zikir dan ini ada dalilnya? Maka anak kata, iya betul. Ini track yang biasanya ahlul bid'ah ini pakai. Zikir
Ke sini Pak, perhatiin ke sini. Jangan perhatiin plastik. Hah? Di silent Rafi plastiknya. Sampai mana tadi? Ahlul bid'ah. Ya. Yang kita permasalahkan bukan lafal la ilaha illallah. Tapi yang kita permasalahkan apa? Kaifiyah, tata cara dia berzikir itu loh. Terus Anda bilang, oke, Anda tanya ke antum, kalau itu oke. Anda tanya ke antum, zikir dengan cara joget-joget kira-kira gimana? Terus ditanya lagi sama dia, emang geleng-geleng termasuk joget saat itu? Anda jangan ke situ dulu, Anda jawab aja dulu, zikir sambil joget-joget gimana? Emang ada orang zikir sambil joget-joget saat gitu? Artinya gini, lihat bagaimana syaitan membuat perangkap bagi hati orang yang terbiasa dengan bid'ah. Sehingga kalau kita tawarkan hal yang jelas ini jawabannya jelas, oke, nah. Tapi kok malah nggak nyampe ke sana gitu loh. Setan menghalangi untuk sampai ke sana, menghalangi hidayah, menghalangi taufik. Padahal bagi orang yang clean hatinya insya Allah dan juga terbiasa dengan sunnah, maka jelas banget pertanyaan Anda. Dan jelas banget jawabannya. Ini tidak ada tata caranya dari Nabi SAW. Bedakan antara kita tidak mengatakan lafal la ilaha illallah itu buruk, enggak. Itu bagus. Tapi yang kita permasalahan tata caranya. Tapi masih aja kemudian dia bilang apa? Tapi kan ada dalilnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya kok bisa geleng-geleng dan gerak-gerak seperti itu? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa takfuruni. Dalil-dalil zikir. Anda enggak ngomong itu, kata. Tata caranya apakah ada di kalangan salaf dengan geleng-geleng dan seterusnya? Ada saat diriwayatkan para sahabat bergerak-gerak. Oke. Bergerak-gerak ketika zikir. Apakah gerakannya sahabat itu geleng-geleng dan juga gerak-gerakan ekstrim kayak gitu? Kemudian malah beralih ke yang lain kemudian. Tapi kan saat ini ada zikir ini kan bagus dan seru. Itu tuh kebiasaan ahlu bid'ah kayak gini. Sebenarnya yang bertanya ini karena jahilnya. Bukan karena dia dekat bid'ah. Tapi karena jahilnya. Dan memang begitulah. Karena didikan dan kebiasaan dari tradisi masyarakat yang diseburkan oleh dai-dai yang mengajak kepada neraka, bukan kepada surga, kepada kebid'ahan. Akhirnya apa? Hal yang sebenarnya bagi, alhamdulillah Allah kasih kita hidayah dan juga ini sangat jelas. Tapi bagi mereka apa? Kesulitan nggak nyampe. Kayak misalnya definisi bid'ah. Definisi bid'ah. Kalau semuanya bid'ah kan, muka antum tuh bid'ah. Dari rambut sampai kaki, ujung kaki bid'ah. Kita kan ngomong agama, kenapa kok dia lengserkan kemudian ke masalah-masalah yang nggak ada kaitannya dengan agama? Muka antum tuh bid'ah. Lihat, padahal yang kayak gini katanya apa? Penghafal Quran, katanya Masya Allah bisa paham dari mentok atas sampai pojok kanan, pojok atas. Tapi masalah yang sebenarnya mudah sekali dipahami kayak gini, nggak paham. Syaitan itu menghalangi kolbunya dari apa? Dari memahami agama dengan baik. Dari pemahaman yang benar. Ditutupin kolbunya sama syaitan. Karena apa? Karena bid'ah. Karena kebiasaan bid'ah. Karena pertemanan yang tidak baik. Pertemanan dengan para ahlul bid'ah. Jadi hal yang mudah sekali untuk difahami dalam sunnah ini nggak bisa paham. Nggak kena. Bahkan kemudian terkesan apa? Melawan sunnah. Padahal gampang banget loh mahamin sunnah. Itu karena syaitan sebenarnya. Karena syaitan. Ya, jadi ikhwan di sini hal-hal yang merupakan kebiasaan atau amalan orang-orang yang beragama sebelum agama Islam itu jahiliyah semua. Baik yang diada-adakan oleh para ulama agama mereka atau dulu ada syariatnya tapi setelah dimansukh, telah dihapus oleh syariat Islam. Maka itu semua sarat jahiliyatan bima ba'athi Muhammad SAW. Itu menjadi jahiliyah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa in kana lafzu al-jahiliyati la yuqalu ghaliban illa ala halil arabi allati kanu 'alaiha fa innal ma'na wahid. Walaupun lafal al-jahiliyah, term atau istilah jahiliyah itu biasanya tidak disebut kecuali untuk kondisi orang-orang Arab dulu zaman sebelum Nabi SAW. Tetapi maknanya sama. Maka kalau misalnya bilang, ana dulu
waktu masih di masa jahiliyah. Nah, bukan berarti di masa Abu Jahal dia. Ya, bukan berarti di masa Firaun. Tapi lebih tepatnya apa? Dulu waktu ana masih apa ya? Manhaj ana masih nggak benar atau ya jahiliyah dulu. Ya, oke. Kalau itu yang dimaksud, maksudnya adalah jahiliyah bukan dari segi mutlak, tetapi karena ketika itu masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, iqra ya Rafi'i. Wa bihi qala rahimahullah. Itu kitabnya jangan di kaki antum, Rafi'i. Enggak kitab terjemahan itu. Ah. Wa bihi qala rahimahullah. Wa fi sahihaini an Nafi' an Ibni Umar anna an-nasa nazalu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Hijr ardu Thamud fastaqaw ardi Thamud fastaqaw min abariha wa ajanu bihi al-ajin fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahriku mastaqaw wa ya'lafu al-ibila al-ajin wa amarahum an yastaqaw min al-ba'ir allati kanat tarudduha an-naqah. Istamir. Wa rawahu al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-Hijr fi ghazwati Tabuk amarahum an la yashrabu min bi'ariha wa la yastaqaw minha faqalu qad ajana minha wastaqayna Qad ajanna. Ahsanallahu ilaik. Faqalu qad ajanna minha wastaqayna fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatrahu dhalikal ajin wa yahriqu dhalikal ma. Itu benar wa yuhriqu. Yuhriqu Ahraqa wa yuhriqu dhalikal ma. Wa yuhriqu ya-nya zaidah dia, ya-nya tambahan. Wa yuhriqu dhalikal ma. Istamir. Wa fi hadithi Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma mara bil hijr la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim an yusibakum ma asabahum ma asabahum fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dukhuli ila amakinil mu'adzabin illa ma'al buka khasyatan an jangan ditanwin, diidhofahkan. Ahsanallahu ilaik. Khasyata an yusibad dakhilu ma asabahum. Yusibad dakhila. Maf'ul bih. Baik. Khasyata an yusibad dakhila ma asabahum wa naha 'anil intifa'i bimiyahihim hatta amarahum ma'a hajatihim fi tilkal ghazwah wa hiya ashaddu ghazwatin kanat 'alal muslimin an ya'laful nawadih bi'ajini ma'ihim. Istamir. Wa kadzalika aidan ruya anhu. Cukup, yakfi. Ahsan, yakfi. Baik, ikhwan. Qala rahimahullah fi sahihain an Nafi' an Ibni Umar. Nah, di sini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijri ardi Thamud fastaqaw min abariha. Jadi ini di perjalanan perang Tabuk. Jadi an-nas yaitu ketika itu para sahabat mereka singgah bersama Rasulullah. Mereka singgah ke daerah namanya Hijr. Ya, ada surat juga namanya Al-Hijr. Ya. Bukan artinya batu, bukan itu hajar batu. Ini Hijr, nama daerah. Hijr itu Ard Thamud. Ya, bumi tempat tinggal kaum Thamud dahulu kala.
Siapa nama nabinya, ikhwan? Nabi Hud. Saleh atau Hud? Hah? Hijr. Thamud, ya. Kaum Thamud. Fastaqaw min abariha, karena singgah di Hijr tersebut, maka mereka, yaitu para sahabat, mengambil air dari sumur yang ada di Al-Hijr. Faham ceritanya, konteksnya? Abdul Halim paham? Wa'ajanu bihil ajin, dan mereka membuat adonan bihi. Bihi yaitu dari air yang telah mereka raih dari tanah tersebut. Al-ajin, adonan. Fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhriqu mastaqaw. Maka Rasulullah SAW merintahkan mereka untuk apa? Memuntahkan, menumpahkan air yang telah mereka ambil dari sumur-sumur di Hijr tersebut. Wa ya'liful ibila al-ajin, dan melarang mereka untuk memberi makanan untuk ibil, onta-onta mereka dengan adonan itu. Jangan. Sampai binatang aja jangan dikasih adonan dengan campuran air dari tanah Hijr itu. Apakah itu karena najis? Bukan. Bukan karena airnya najis, bukan. Wa amarahum an yastaqu minal bi'ril lati kanat tarudduhan naqah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menimba air dari sumur yang merupakan allati kanat, bukan tariduha. Allati kanat tariduhan naqah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil siqayah air dari sumur yang untanya Nabi Saleh minum darinya. Ngerti nggak, ikhwan? Antum lihat di surat Asy-Syams. Naqatallahi wa suqiyaha. Ini naqahnya Allah, ini untanya milik Allah, dan ini tempat minumnya unta yang mulia, yang dimuliakan ini. Ya? Begitu ya, ikhwan. Paham nggak di sini sejarah? Jadi Hijr ini suatu tempat sejarah, tempat saksi bisu azab Allah terhadap kaum Tsamud. Nah, ketika perang Tabuk, para sahabat Nabi SAW bersama para sahabat dalam perjalanan melewati Hijr dan singgah di tempat tersebut. Kemudian karena ini tempat dulunya pernah ada masyarakatnya, ada sumurnya, ada ini, ada itu, maka ya ada sumurnya ambil air kan. Buat apa? Buat kebutuhan mereka, kebutuhan para sahabat pasukan ini, dan juga buat adonan untuk makanan mereka atau makanan unta mereka. Maka Rasulullah larang, jangan ini tumpahin air-air yang kalian ambil dari sumur-sumur mereka. Untuk unta, silahkan minum dari sumur yang dulu dimanfaatkan oleh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Faham di sini, ikhwan? Ya. Abdul Halim faham? Abdul Halim? Pernah dengar kan kisah unta Nabi Saleh? Pernah dengar? Ya. Nah, begitu. Taib. Wa rawahul Bukhari min hadithi Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW lamma nazal al-Hijra fi ghazwati Tabuk. Rasulullah SAW singgah di Al-Hijr di perang Tabuk. Amarahum an la yashrabu min bi'ariha. Rasulullah memerintahkan mereka agar jangan minum dari sumur-sumur Hijr ini. Wala yastaqu minha. Jangan ngambil air minum istiqa. Istiqa itu memberi minum binatang biasanya. Ya, istiqa itu berarti bisa juga memberi minum untuk diri sendiri, bisa untuk binatang. Dari air sumur-sumur mereka di Hijr itu. Ya, bekas dari kalangan orang-orang kafir. Faqalu, mereka berkata, qad ajanna minha wastaqaina. Ya Rasulullah, kami telah membuat adonan yang diambil dari air tersebut
air sumur-sumur tersebut dan kami telah ngambil minum dari air tersebut. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatrahu dzalikal ajina wa yuhriqu dzalikal ma. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka untuk apa? Untuk melempar, membuang adonan tersebut dan menumpahkan air itu. Hadis berikutnya. Dalam hadis Jabir dari Nabi SAW ketika beliau melewati Al-Hijr, beliau berkata, "La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin." Jangan kalian masuk ke area mereka nih. Ke area orang-orang yang telah diazab. Ya. Illa an takunu bakin. Kecuali kalau kalian dalam kondisi bakin, itu apa bakin? Bukan bakin ini. Nangis. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim. Kalau kalian tidak dalam keadaan nangis, jangan masuk ke area mereka. Ayyusibakum ma asabahum, khawatirnya apa yang menimpa mereka akan menimpa kalian juga dari azab. Nah, ada faedah pentingnya, Pak. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam rahimahullah, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dukhuli ila amakinil mu'adzabina illa ma'al buka. Rasulullah SAW melarang masuk ke area orang-orang yang diazab kecuali sambil nangis. Contohnya kemarin pas kita ke Dieng, ke area apa namanya? Legetan. Yang pernah ditimpa oleh gunung. Ya, mereka telah mendapatkan khasaf namanya, yaitu dibalikkan itu tanah. Nah, ini area mu'adzabin. Maka sebenarnya dilarang ke tempat tersebut kecuali dengan syarat illa ma'al buka. Kecuali sambil antum nangis di situ. Ya. Baru boleh antum masuk ke area tersebut, dan ini area mirip dengan Al-Hijr, artinya ini tempat yang disebut ardh mal'unah, tanah yang dilaknat. Karena kena azab ini orang-orang karena maksiatnya mereka dulu dan syiriknya mereka. Ya, jadi nggak boleh ke sana, nggak boleh. Jadi nggak semua situs bersejarah tuh boleh kaum muslimin atau orang muslim boleh ke sana, nggak semuanya. Kalau dibilang boleh mutlak, Candi Borobudur sejarah bukan? Sejarah, nggak boleh. Apa? Semua candi nggak boleh, karena itu jelas walaupun memang tak tampak azabnya untuk mereka, tapi itu kan situs musyrik, haram. Iya, buat apa coba? Dokumentasi itu nggak perlu, cari di Google banyak. Ya kan, kalau mau dokumentasi. Karena mendatangi tempat seperti itu apa tujuannya dulu nih? Kalau ada sisi ta'zimnya, nah ini khawatir nih. Ada ta'zim, mengagungkan situs orang kafir. Takjub, karena motif bentuknya dan nggak usah. Wallahi Masjid Silaturahim jauh lebih baik, walaupun kipasnya berisik. Lebih baik jauh. Kemudian ke tempat-tempat yang memang ditengarai dan dihikayatkan dalam sejarah, ini tempat yang udah pernah kena azab karena syiriknya, karena maksiatnya, nggak boleh ke situ sebenarnya. Ya, melihat dari jauh aja, nggak usah ke situs itu, nggak usah. Makanya di sini lamma marra bil hijr, melewati hijr Rasulullah, nggak masuk. Ya, kalaupun masuk disyaratkan apa? Nangis. Kenapa nggak boleh? Khasyata an yusibat dakhilu ma an yusibat dakhila ma asabahum. Dikhawatirkan apa yang menimpa orang-orang kafir tersebut akan mengenai orang yang masuk ke area tersebut. Paham ya, kan?
masuk aja dilarang. Bukan. Wa naha 'anil intifa'i bimiyahihim. Rasulullah SAW melarang mengambil manfaat dari air daerah yang terlaknat tersebut. Apakah itu karena buminya tanahnya najis? Bukan. Apakah karena airnya najis? Bukan. Berarti ada suatu makna yang menjadi sebab pelarangan mengunjungi situs tersebut dan mengambil manfaat dari asarnya, yaitu airnya atau tanahnya. Hatta amarahum ma'a hajatihim fi tilkal ghazwah. Sampai Rasulullah memerintahkan untuk ditumpahin, buang itu adonan. Padahal mereka saat itu butuh nggak dengan itu semua? Butuh. Berarti ini menunjukkan keharamannya. Ya, bukan sebatas makruh biasa. Kalaupun disebut makruh karahiyah tahrim. Haram. Kenapa kok haram? Lah ini Nabi SAW lagi mau perang dan mereka butuh air, butuh adonan, butuh masakan, jangan pakai itu. Kayak gitu. Wa hiya ashaddu ghazwatin kanat 'alal muslimin. Dan perang Tabuk ini merupakan di antara perang tersulit, terberat ya untuk atas muslimin. Dilarang untuk memberi makan ya'lifun nawadih. Nawadih itu berarti binatang peliharaan, unta-unta peliharaan. Jangan kasih unta-unta kalian adonan dengan campuran air yang diambil dari tempat tersebut. Jangan. Ya. Jangan. Sampai binatang aja jangan. Gitu loh. Ya. Wa kadzalika aidan ruwiya anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anis salati fi amakinil 'adzab. Nabi SAW melarang sholat di tempat-tempat yang pernah kena azab. Ya. Seperti apa tadi? Legetan. Ya. Makanya di situ waktu kemarin kita lihat nggak ada yang tinggal di situ kan? Jadi lahan pertanian tadi sekarang. Ya, lahan pertanian doang. Sebenarnya nggak boleh. Yang di itunya kayaknya cuma ada sekarang dipakai untuk pertanian tadi. Mungkin di bagian ininya kali ya, bukan di tempat posisinya, bukan. Itu kan satu kampung satu. Iya, satu kampung. Kamu kan luas banget. Sekarang jadi pertanian. Jadi lahan pertanian kemarin banyak. Iya sih, iya. Sebenarnya jangan. Nggak boleh. Karena kemarin Ya udahlah. Mau ana larang juga nggak bisa, Pak. Ya, jadi lahan pertanian pun nggak boleh. Karena otomatis kan kalau jadi lahan pertanian otomatis kan masuk ya situ ya. Nggak boleh. Mengambil manfaat dari tanah tersebut nggak boleh. Dengan syaratnya, tapi yang ini hadisnya dhaif ini. Yang ini yang akan kita bahas ini. Dari Abu Saleh Ali radhiyallahu anhu. Ini belum ya? Rafi belum dibaca, Rafi. Fadhal iqra. Ini enggak baca dari awal aja. Wa kadzalika aidha. Wa bi qala rahimahullah wa kadzalika aidan ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam naha 'ani salati fi amakinil adab. Farawa Abu Dawud an Sulaiman ibn Daud akhbarana Ibnu Wahab haddatsani Ibnu Luhai'ah wa Yahya ibn Azhar an Ibnu Lahiyah Ibnu Lahiyah wa Yahya ibn Azhar an Ammar ibn Sa'ad al-Muradi an Abi Salih al-Ghifari an Abi Salih al-Ghifari anna Aliyan radhiyallahu anhu marra bi Babil wa huwa yasir fajahu al-muadhdhin yu'adhdhinuhu bi salati al-'asr falamma baraza minha amara al-muadhdhin fa aqama as-salah falamma faragha qala inna hubbin nabi inna di situ. Inna atau inni? Inna Ustaz. Hah? Inna ya. Inna hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam nahani an usalli fil maqbarah wa nahani an usalli. Tadi baca gimana? Inna hubbin nabi. Inna hubbin nabiyya.
inna hubbin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahani an usalliya fil maqbarat wa nahani an usalliya fi ardi Babil fa innaha mal'unah. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيئة عن الحجاج بن شداد عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز استمر. وقد روي الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحوا من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي ألا يصلي في أرض الملعونة. Ahsant. Dalam riwayat Abu Dawud ini, dan riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Anna Ali radhiyallahu anhu marra bi Babil. Ali radhiyallahu anhu lewat di daerah namanya Babilonia, Babil yang di zaman dulu di kalangan Bani Israel. Babilonia ini daerah konflik dan juga pernah kena azab. Wa huwa yasir, jalan, faja'ahul muadzin yu'adzinuhu bi salatil asr. Maka kemudian ada muadzin azan untuk salat asar. Falamma baraza minha amara al-muadzinu falamma baraza minha amara al-muadzina fa aqama as-salah. Maka falamma baraza minha, ايش معنى? Apa artinya di sini, ikhwan? Ketika telah keluar, ya. Baraza di sini maknanya bukan zuhara tapi kharaja, karena dalam tafsiran di paragraf berikutnya ada sebutan falamma kharaja minha maka baraza. Jadi gini, azan, ya, azan salat asar pas lagi di Babil itu, ya. Namun baru salatnya setelah keluar dari Babil. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Salatnya di luar Babil. Nggak tahu. Azannya sambil jalan tapi gimana nggak tahu. Soalnya nggak ada riwayatnya di sini. Entah kaifiyah azannya Allahu Akbar sambil jalan atau mereka diam dulu. Allahu Akbar gitu kan. Baru falamma baraza minha, setelah keluar dari Babil itu, amaron muadzina, Ali memerintahkan muadzin fa aqama shalah, untuk qomat. Gitu maksudnya. Bukan azan 2 kali, bukan. Qomatnya setelah keluar dari Babil. Kemudian salat. Falamma faragha, setelah faragha minas shalah, selesai salat, berkata Ali bin Abi Thalib, baca di sana gimana? Inna hubbi an-nabiyya nahani. Sesungguhnya hubbi di sini artinya habibi. Ya, habibi. Habibi sini maknanya apa ya, kawan? Kekasihku. Sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi SAW maksudnya. Maka ini Nabi ini badal dari hubbi.
sungguhnya Nabi sang kekasihku nahani an usalliya fil maqbarah, melarang saya salat di kuburan. Taib. Apakah tempat tersebut kuburan? Memang mungkin pernah ada orang terkubur di situ, tapi kan bukan dimaksudkan sebagai kuburan itu tempat itu. Jadi bukan makbarah yang dimaksud di sini, bukan. Al-Hijr memang ada orang terkubur di situ ya. Ya. Legetan, lu susah banget ngomongnya itu. Legetan ada orang terkubur di sana? Iya, di bawahnya banyak. Ya, tapi itu bukan makbarah, gitu loh. Wa nahani an usalliya fi ardi Babil. Dan beliau melarang saya salat di tanah Babilonia. Fa innaha mal'unah. Nah, sungguh tanah ini terlaknat karena pernah terjadi azab di sini. Apakah hukum ini berlaku sampai zaman Ali saja atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena illatnya di sini adalah laknat. Enggak dibatasin zamannya, gitu ya. Maka begitu juga dengan legetan tadi, benar kan? Legetan. Nah, benar. Itu sampai kapanpun nggak boleh bermukim di tempat tersebut sengaja dan sholat di situ, apalagi ngadain masjid, nggak boleh. Ya, begitu. Taib. Kemudian wa qad rawal Imam Ahmadu fi riwayat ibnihi Abdullah bi isnadin awdaha min hadza, dari Ali bin Abi Thalib annahu kariha salata bi ardi Babila au ardil khasafi au nahwi dzalik. Dimakruhkan. Nah, kariha di sini bisa untuk haram, bisa untuk makruh. Dilarang salat di tanah Babil atau di bumi yang sudah terbalik, di bumi yang sudah dibalikkan oleh Allah Ta'ala karena mengazab orang-orang di situ. Nggak boleh. Atau semisal itu. Dan wa karihal Imam Ahmadu as-salata fi hadhihi al-amkinati ittiba'an li Ali radhiyallahu anhu. Imam Ahmad membenci salat di tempat-tempat semacam itu karena mengikuti jejak Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib wa qawluhu nahani an usalliya fi ardi Babila fa innaha mal'unah. Yaqtadi an la yusalliya fi ardin mal'unah. Maka di tempat manapun yang dikutuk, dilaknat dengan azab berupa khasaf, dijungkalkan bumi itu dilarang. Kalau ada negeri Sodom misalnya, ya, yang kaum Nabi Lut, ya nggak boleh di situ. Tapi kan itu kan jauh dari Saudi Arabia, ya, jauh dari kediaman Nabi, jadi beda. Kalau Al-Hijr ini dekat. Ya, taib. Kemudian ini udah dibaca belum Rafi yang ini? Hah? Ayo, iqra. Wa bihi qala rahimahullah wal hadithul masyhur fil hijri yuwafiqu hadha. Fa innahu idza kana qad naha 'an ad-dukhuli ila ardil 'adzab dakhala fi dhalika as-salah wa ghayruha. Wa yuwafiqu dhalika qawlu subhanahu 'an ad-dirar. دخل في ذلك الصلاة عفوا الصلاة أنا وغيرها صحيح أحسنتم. طيب ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار. tadi أنا رلت ودخل في ذلك الصلاة في ذلك الصلاة. طيب الصلاة وغيرها. وبه قال رحمه الله ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تكن فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فأنهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء فكذلك نهى عن الصلاة
fi fi amakinil adzab. Taib, ahsan. Al-hadis yang masyhur dalam Al-Hijr ini selaras dengan pendapatnya perkataannya Ali bin Abi Thalib, dimakruhkannya atau dilarangnya salat di tanah Babilonia. Fa innahu idza kana qad naha 'anid dukhuli ila ardil 'adzab dakhala fi dzalika as-salatu wa ghairuha. Maka kalau dilarang masuk saja dilarang ke tanah yang kena azab, maka kiasnya kena kias untuk hal-hal lain selain masuk apa? Kalau masuk kan berarti ngapain di dalam mukim, terutama sholat, dan termasuk juga rihlah. Kecuali antum masuk dalam keadaan menangis, bakin. Dan gak mungkin antum bermukim di sana. Gak mungkin. Karena antum baru boleh masuk ke dalam keadaan menangis. Gak mungkin antum mukim sambil nangis terus kan? Gak mungkin. Jadi gak boleh. Ya. Makanya kemarin pas kita ke Legetan, Fahih, alhamdulillah kita gak ke sana. Tapi ngeliat dari kejauhan itu boleh. Itu boleh dan gak harus nangis. Cuman ya dilihat dari keimanan ya, orang kalau misalnya kurang beriman melihat tempat tersebut biasa aja gitu loh, nggak mengingat betapa azab Allah itu pedih gitu loh. Ya. Kemudian selaras dengan ini perkataan Allah Ta'ala tentang Masjid Dirar, la taqum fihi abada, jangan kamu tunaikan salat selamanya di tempat tersebut. Ya, selama itu masjidnya masih Masjid Dirar, jangan pernah di situ. Fa innahu kana min amkinatil azab. Itu termasuk tempat azab. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman assasa bunyanah ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanah ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam." Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan keridhaannya itu yang baik, atau orang-orang yang mendirikan bangunan masjidnya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Yaitu ada masjid yang memang dibangun di atas takwa, dan umumnya masjid sekarang alhamdulillah ada masjid yang disebut Masjid Dirar, untuk memberi mahar bahaya dan laknat, untuk memberi mahar bahaya kepada kaum muslimin dan perpecahan. Masjid Dirar ini nggak mesti artinya masjid yang dekat dengan masjid lainnya, nggak mesti gitu, nggak mesti. Tapi ketika niatan mengadakan masjid ini dalam rangka untuk menyaingi dan memecah belah kaum muslimin, biasanya ini diadakan oleh orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin. Ya, dan ini ancaman neraka, dan ini dosa besar. Wa qad ruwiya annahu lamma hudima kharaja min hudukhan. Diriwayatkan dalam tarikh Ibnu Ishaq bahwasanya ketika Masjid Dirar ini dihancurkan, kan Rasulullah merintahkan untuk menghancurkan, dibakar. Maka keluar dari tanah tersebut dukhan, udah keluar asapnya. Udah keluar tanda-tanda ini bumi yang memang dilaknat oleh Allah Ta'ala karena telah dibangun di atasnya Masjid Dirar. Begitu ikhwan. Tapi nggak mesti semua yang keluar asap berarti dilaknat, nggak mesti. Ya. Kemarin banyak asap pas di Dieng. Kalau itu bukan dilaknat, itu emang belerang. Ya. Jangan di daerah belerang sholatnya. Kenapa? Terlaknat, banyak asap yang keluar dari tanah. Ya enggak gitu, salah. Ya. Wa hadza kama annahu nadaba ila sholati fi amkinatir rahmah kal masajidi thalathati wa masjid Qubba. Sebagaimana dianjurkan sholat di tempat-tempat rahmat seperti masjid yang 3. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, dan juga Masjid Qubba, ada perintah khusus Masjid Qubba. Makanya kita kalau misalnya umrah nanti sama travel itu bakal jalan-jalan di suatu hari ke Masjid Qubba, salat 2 rakaat di situ. Iya. Kalau salat 2 rakaat ya udah. Ya, tahiyatul masjid udah selesai, habis itu nggak ada keutamaan khusus lainnya, nggak ada. Kamu apa mencium temboknya nggak usah.
Iya, ngelus-ngelus temboknya, nyari jodoh di situ. Ngapain jauh-jauh ya? Nah, maka karena kalau misalnya salat di tempat rahmat itu dianjurkan, fakadzalika naha 'anis salati fi amakinil 'adzab. Maka begitu pula salat di tempat-tempat yang terkena azab itu dilarang. Ya, dilarang. Ya. Apakah itu hukum berlaku sampai zaman ini? Berlaku juga, ikhwan. Berlaku juga. Kalau misalnya terjadi di zaman sekarang, naudzubillah. Misalnya ya, tanah dijungkalkan gitu. Ya. Tanah dijungkalkan dan ini tanda dan sangat tampak emang ini dijungkalkan karena dulunya semua penduduk ini maksiat. Misal terjadi di 2020 sekian, naudzubillah min dzalik. Kemarin di Poso itu kan juga Poso, Pak. tempat maksiat yang dilakukan. Selama memang diketahui oleh orang-orang itu benar-benar tempat maksiat dan kufur di situ, khalas nggak boleh. Setelah entah tenggelam, entah apa, pokoknya azab. Ini berarti azab ini beda dengan tempat yang merata, ada yang maksiat, ada yang beriman. Nah, ini enggak masuk, ikhwan, enggak masuk. Ya. Masih ada ya? Enggak, Pak, kalau misalnya di situ masih ada muslimnya dan masih ada yang ibadah, enggak, Pak, enggak masuk insyaallah. Yang kawasan yang di Bali itu tidak ada. Enggak ada. Memang murni, memang itu kawasan khusus buat itu. Nauzubillah. Ya itu yang di situ enggak boleh. Karena itu mal'unah gitu, ardh mal'unah. Beda dengan yang ada masjidnya, ada juga orang muslim tapi banyak maksiatnya, itu enggak. Enggak, itu enggak bukan ardh mal'unah. Karena kalau kita lihat bagaimana Babil dan Hijr, ya ini semua ardh mal'unah yang memang itu tidak ada Islam di situ. Ya. Tidak ada Islam di situ. Dan juga Legetan itu dikaitkan itu intinya syirik semua orangnya. Enggak ada Islam di situ. Maka Allah perlakukan seperti itu. Adapun kalau ada merata atau masih ada orang muslimnya, ada orang mukminnya, ada orang yang menegakkan salat di situ, enggak, itu insyaallah walaupun dia zahirnya itu azab, tapi karena itu di situ masih ada rahmat di situ, maka netral dia. Seperti daerah lainnya gitu loh. Pangandaran misalnya. Ya kan pernah kena ini kan? Tsunami Aceh misalnya. Ya. Iya, tapi enggak semua daerah kan yang disifati begitu, ya kan Pak ya? Masih banyak juga kan kaum muslimin di sekitar lainnya kan? Begitu. Maka mungkin situs yang memang dikenal oleh orang-orang di situs maksiat khusus nggak boleh. Setelah diberi azab oleh Allah nggak boleh di situ. Jangan, udah nggak usah dimukimin di situ. Udah jadikan cagar apa? Bukan cagar apa namanya? Ya udah biarin aja kayak gitu sebagai tanda. Dan ini ada hikmah juga sih. Kenapa kok tidak boleh bermukim di situ, sholat di situ nggak boleh? Ini supaya orang-orang mengambil ibrah. Iya, supaya orang melihat ini dulu ini bekas yang dikutuk oleh Allah, itu supaya ambil ibrah. Karena kalau misalnya ditempati, maka orang akan hilang, nggak ingat ini itu. Iya, jadi kadang Allah Taala memunculkan suatu asar itu apa, bekas, efek, jejak azab supaya orang-orang belakang mengambil ibrah. Fir'aun, ya kan? Itu dengan lautan seperti itu, Allah munculkan Fir'aun jasadnya dimuntahkan oleh laut dengan kehendak Allah Ta'ala. Dimuntahkan ke laut. Untuk mengambil ibrah orang setelahnya. Iya. Kita melihat yang dibalsemin sampai bisa awet itu kan Fir'aun dan para Fir'aun itu. Itu kan hikmahnya supaya orang-orang ambil ibrah. Gitu. Taib. Hah? Iya, fadhal. Ini juga kayak mau izin juga anak antum tuh. Masuk sekolah dia? Hah? Sekolah nggak ya? Sekarang libur ya? Oh libur sekarang. Oh ya, khair. Jazakallah khair Syekh Abdul Halim. Bukan mau pulang? Bukan. Ke Hamam, Ustaz. Mau pulangnya ke Hamam. Oh. Kita tutup aja yuk, bubar yuk, biar nanti pas dia keluar terus tiba-tiba udah nggak ada orang. Berarti wisata ke Piramid kan, orang kalau ke masjid wisata Piramid. Kemana?
Kalau ke Mesir kan Mesir pada ada wisata piramid ke itu yang piramid itu. kuburan Firaun itu Peninggalan Enggak, anak-anak pikir kalau emang enggak layak. Enggak layak seseorang wisata ke tempat seperti itu. Iya. Lalu bagaimana cara orang ngambil ibrah? Di Al-Quran banyak banget tentang Firaun, cukup itu. Enggak perlu antum capek-capek ke links itu piramid itu. Ngapain coba? Lama-lama antum akan mengagumi arsitekturnya, artifisialnya itu seninya antum kagum lama-lama. Hah? Hah? Sama. Kan di situ kan nanti ada gambar-gambar, ada kan? Itu mesti ada kekaguman. Orang zaman dulu kayak gini, ngapain coba? Akhirnya dari kekaguman akhirnya menganggap ini sesuatu yang nggak masalah gitu loh. Kalau yang tempat situsnya Tom Ad itu bangunan. Nggak usah. Cukup melihat aja, cukup lewat. Itu kan sekarang banyak travel yang bergerak ke tempat Tom Ad itu yang bikin bangunan pakan. Nggak perlu sebenarnya, karena itu akan menimbulkan kecuali mereka dalam keadaan nangis. Tapi anak pikir nggak ada yang nangis di situ. Wisata nangis di mana? Paling selfie. Nah ini kan selfie kan berarti ada apa? Ada ta'zim. Minimal merasa itu tuh biasa gitu loh. Padahal yang Rasulullah perintahkan nggak boleh masuk situ kecuali dalam keadaan nangis. Nangis ini kan bukan dalam rangka formalitas nangis doang, tapi dalam rangka mengingat azab Allah dan khawatir. Karena dikhawatirkan antusibakum ma asabahum. Dikhawatirkan kamu akan mendapat musibah sebagaimana mereka mendapat itu. Makanya diperintahkan untuk nangis kalau di situ. Taib. Enggak, Turki ini ngapain dulu ke Turki ngapain? Enggak, kalau lewat doang atau masuk ke area dengan nangis nggak masalah. Enggak, kalau lewat dari kejauhan, lewat dari jauh nggak apa-apa. Bukan, Iya, ada. Kalau memang lewat doang nggak masalah, lewat lihat dari kejauhan nggak masalah. Tapi kalau masuk nangis, tapi nggak bakal nangis orang. Susah nangis. Iya, penasaran. Hah? Nggak tahu, tanya dia. Tahu tanya ini orang ini dia. Emang ada situs apa di sana? Enggak. Mal'unah enggak. Kalau misalnya tempat kena azab baru itu kena hukum ini. Itu Mesir. Itu bukan terlaknatnya. Kayak Borobudur. Tempat syirik, tempat keburukan. Iya, dia tempat terlaknat juga, cuman bukan makanul azab namanya, bukan makanul azab. Dia makanul syirik, tempat syirik. Ya. Nah, kalau tempat syirik ini masih bisa diubah, boleh. Dari masjid bisa. Asal semuanya dihilangkan. Berarti yang masuk malunah itu apa ini? Yang telah kena azab. Itu art malunah. Ya, begitu. Tempat syirik itu bisa dicabut karena gimana ya? Beda dengan beda kan? Makanul azab yang udah dibalikkan, dijungkalkan, ini beda. Kalau tempat syirik itu gereja pun tempat syirik. Bisa jadi masjid. Gereja, ya kan? Tempat syirik. Kalau mau gereja bersejarah atau enggak, bisa enggak diubah jadi masjid? Bisa. Iya. Iya. Jadi masjid dan usahakan namanya diganti, bukan Borobudur lagi. Iya, jangan Borobudur, Silaturahim misalnya. Atau Ibnu Katsir. Ya, diganti. Ya, dilanjutin sedikit. Fa amma amakinul kufri wal ma'asi allati lam yakun fiha azab. Adapun tempat-tempat kufur, dan tempat maksiat yang belum terjadi azab padanya.
idza ju'ilat makanan lil imani aw ta'ati fa hadza hasan. Ya, paham ya sini? Tempat-tempat kufur atau maksiat yang belum kena azab sampai digoncangkan, sampai ditenggelamkan tsunami, belum kena itu. Kalau misalnya tempat kufur dan maksiat tersebut dijadikan tempat untuk iman dan ketaatan, maka hadza hasan. Hasan. Ya. Hasan. Maka ini bagus. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Taifi an yaj'alul masjida makana tawaghitihim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh orang-orang Taif tempat tauhidnya mereka itu dijadikan masjid. Wa amara ahlal yamamati an yattakhidhul masjida makana bi'atin kanat indahum wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam maqbarah faja'alahu masjidan ba'da nabshil qubur. Rasulullah pernah memerintahkan orang Yamamah untuk menjadikan tempat bi'ah mereka atau tempat bai'ah mereka, yang mana itu tempat maksiat dan kufuran, itu dijadikan sebagai masjid. Dan juga masjidnya Nabi SAW dulunya adalah kuburan, dijadikan masjid setelah kubur-kuburnya dicabut. Nabsh itu mayit-mayitnya dibilangkan. Nabshul kubur itu artinya digali kuburannya, kemudian dipindah tuh jasad dari mayit-mayit itu. Jadi boleh. Dan itu bukan membangun masjid di atas kuburan, bukan. Karena apa? Isi kuburannya sudah dipindahkan. Jadi masjidnya Nabi SAW dulunya itu ada kuburan-kuburannya, tapi udah dipindah. Maka nggak ada hujah bagi orang yang menjadikan masjid di atas kuburan, nggak boleh. Ya begitu, kuburannya harus, orang-orangnya harus dipindah loh, mayit-mayitnya. Ya, bukan di Masjid Nabawi, bukan di masjidnya sih kalau kuburan Nabi SAW. Iya, itu hujah mereka, tapi itu nggak benar. Tapi seperti itu ikhwah ya. Jadi kalau tempat maksiat atau tempat kufur, selama kemaksiatan dan kekufuran tersebut sudah dicabut, maka bisa menjadi tempat ketaatan atau iman. Begitu faedahnya insyaallah. Adapun yang sudah kena azab permanen itu nggak boleh diapa-apain. Ya begitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa? Ada pertanyaan dari Rahmatullah. Kalau kayak Donggala, Sulawesi itu bagaimana Seth? Donggala. Coba Donggala Sulawesi ngapain dia? Anda tahu ya Donggala motif sarung. Itu yang tsunami. Iya. Iya, tadi udah dijawab. Masukin ke dalam tangan itu paling Kalau emang itu dikena azab ya nggak boleh, udah nggak boleh diapa-apain dah. Udah biarin jadi masyahid, jadi tempat. Kalau belum kena azab nggak apa-apa dia ubah, nggak apa-apa. Ya begitu ya. Berarti kalau ini kan amatil kufar wal ma'asinya kan Kufur. udah diubah. Cuman kalau misalnya gereja terus kita sholat di situ nggak boleh kan? Boleh. Boleh. Umar radhiyallahu an pernah sholat di gereja, tetapi apa sebab antum sholat di situ, itu dia. Kenapa sholat? Iya. Apa nggak ada masjid? Ada berita ada orang Islam sholat di gereja gitu. Kalau ini beda, kalau ini emang ini apa ya, norak, kalau ini norak, nyari sensasi dan berwala kepada orang kafir, ini beda konteksnya kalau ini ya. Adapun sholatnya sah atau tidak, kalau dia tujuan riya nggak sah sholatnya, karena syirik tujuannya riya, begitu ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ngapain antum sholat di gereja? Masih banyak. Silaturahim masih 2 saf doang, masih ada tuh belakangnya. Hah? Iya. Ngapain ke gereja? Gereja jauh lagi. Nyari gereja di Bambu Apus tuh. Hah? Hah? Di mana? Ya ada Masjid Putih kan ada.
Kan nggak mesti masih toko beras. Kan bisa di parkirannya di dekat pohon mangga kan bisa tuh. Jalan hidayah. Taib, udah cukup insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.